Apa kabar? Baik semua, puji Tuhan. Selamat datang untuk Friendy. Yang belum kenal nanti kenalan ya. Friendy adiknya Avandi, endingnya sama ya. So welcome. Tante Juliana sama Tatiana welcome mungkin. Juga teman-teman yang lain. Ii, thank you so much. Saya notice you pray for me a lot today. Saya jadi takut sendiri. Di awal khotbah, di awal worship doa kali tadi doa lagi buat saya pikir ada apa dengan saya. So once again welcome. Senang sekali bisa ibadah pada sore hari ini. Kita doa sekali lagi ya. Kita doa lagi ya. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami mau mengucap syukur kepada Tuhan, mengucap syukur karena Tuhan itu begitu baik dalam hidup kami. Kami sering tidak bisa melihat kebaikan Tuhan, tapi kami tidak ada yang bisa argue untuk mengatakan bahwa Tuhan itu baik dan kebaikan Tuhan itu tiada taranya. You are good God, you are good. Even though we cannot see that you are good, but you are good. No one can deny your goodness, your kindness, kebaikan Tuhan, your love in our lives. Thank you Jesus. Kami mau pada hari ini jadi ucapan syukur yang menyenangkan hati Tuhan, yang memberitakan kebenaran dan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu sekalian, saya khotbahnya mau lama atau mau sebentar? Kalau ada Ciin dia maunya lama ya. Hari ini nggak ada ya. Saya ada 3 hal yang saya mau sampaikan ya, 3 hal. Yang pertama, yang saudara yang ikuti devotion saya hari demi hari, kita baru saja selesai dengan kitab Yunus. Ya, for those of you who follow my daily devotion, we just finished with the book of Jonah. Dan dalam buku itu ada satu kata yang capturing my eyes, gitu. Dalam buku itu, Yunus itu pendek, cuma 4 pasal, relatively very easy gitu ya, untuk dilihat apa artinya, apa ceritanya. Tapi ada satu kata yang bagi saya, mencekam saya, bukan mencekam, apa ya, capturing my thought, capturing my eyes. Kata itu dalam bahasa Indonesia adalah ditunggang balikkan. Ditunggang balikkan itu Tuhan itu initially akan menghukum Niniwe, so God will punish Niniwe, and the word that is used in that book, in the book of Jonah is kota itu Niniwe akan ditunggang balikkan. Nah, di dalam perjanjian lama cuma 5 kali ditunggang balikkan. Di Kejadian tentu sudah tahu Sodom dan Gomora akan ditunggang balikkan dan ditunggang balikkan sama Tuhan. Kemudian ada lagi dalam Keluaran, ada dalam Yesaya, ada Yeremia, cuma 5 dan terakhir di dalam kitab Yunus. Hanya 5 kali kata ditunggang balikkan. Tuhan marah sekali tuh kalau ditunggang balikkan tuh, dia marah sekali ya. Tapi ditunggang balikkan itu literally ya, kalau saya sekarang kayak gini nih berdiri nih, kalau saya ditunggang balikkan artinya kepala saya di bawah, kaki saya di atas gitu. Ya, ditunggang balikkan, diputer gitu ya, diputer gitu ya. Jadi kalau misalnya gereja nih ya, gereja literally nih, kalau gereja nih megah kan ujungnya lancip gitu kan, ditunggang balikkan ya. Kalau yang non literally Tuhan marah banget, dihancurin nih gereja, gedung ini dihancurin gitu. Tapi literally ini gedung dibalik, jadi yang lancip tuh di bawah,
fondasinya di atas gitu ya. Jadi ditunggang balikkan itu kalau bagi saya menunjukkan it's not only the wrath of God, it's not only the punishment of God, it's not only the anger of God, tapi juga the sovereignty of God, His power itu ya, kemahakuasaan dia itu luar biasa. Jadi kalau dibalik, saya yang tadinya kepala di atas, kaki di bawah, bisa diputar kepalanya di bawah, kaki di atas. Artinya apa? So the rich bisa jadi miskin. Itu tunggang balik. Kalau orang kaya jadi sedih, itu bukan tunggang balik. Tapi kalau orang kaya jadi miskin, itu sedih. Orang bahagia kalau tunggang balikan jadi sedih. Sebaliknya orang sedih jadi bahagia, gitu ya. Jadi tunggang balik itu sebetulnya not necessarily negatif, tapi itu biasanya dipakai untuk melukiskan the wrath of God. Tapi kalau orang yang tadinya sedih ditunggang balikkan, dibalik jadi kaya kan bagus kan, ya. Kalau orang itu Yunus ya kan, dan Yunus mengalami itu. Satu hari ada pohon rindang, masih ingat ya, melindungi dia dari teriknya matahari. Besoknya God. Itu ditunggang balikkan dari teduh jadi kepanasan, ya, itu negatif, right? Tapi kalau dari kepanasan jadi teduh kan positif, ya. Dan Niniwe yang harusnya tunggang balikkan itu kemudian hukuman itu batal oleh Tuhan, kan positif, ya. The sovereignty of God, the power of God itu luar biasa. Jadi orang yang hebat bisa hancur, bangsa yang kuat bisa kalah perang, orang yang kaya bisa tiba-tiba miskin, tapi yang miskin juga bisa tiba-tiba kaya, yang sedih bisa tiba-tiba bahagia, yang bahagia bisa sedih. That's the sovereignty of God. Kemahakuasaan Tuhan itu luar biasa. Tapi Yunus bukan buku tentang penunggang balikan. Yunus adalah buku tentang kasih Tuhan kepada bangsa yang bertobat. Ya, kasih Tuhan kepada bangsa yang bertobat. Jadi meskipun the wrath of God itu is burning like fire gitu, sudah mau menghancurkan Niniwe, but because of the repentance, that wrath is cancelled, dibatalkan. Jadi ditunggang balikkan. Harusnya Niniwe itu hancur seperti Sodom dan Gomora, tapi tidak jadi. Jadi Niniwe itu kembarannya Sodom dan Gomora. Yang satu tidak bertobat, yang satu bertobat. Ya, itu yang pertama. Saya mau sharing itu ya. Mungkin bukan khotbah itu ya. Itu just a sharing, a testimony. Hal yang kedua, saudara ingat ya. Saya waktu Father's Day talking about the prodigal son, talking about forgiveness. Dan saya bilang, saya udah lama sekali pengen khotbah ini. Dan saya pernah ngomong dalam ibadah di gereja ini. Saya heran kok teman-teman saya yang jadi pendeta, waktu Easter kok khotbahnya semua soal forgiveness. Not semua, tapi banyak. Banyak pastors, my friends, who preach on forgiveness on Easter. Ada apa tahun ini ya, kok soal forgiveness gitu ya. Saudara masih ingat saya pernah share mengenai orang yang bernama Adolf Kors. Yang suka minum bir tuh, Kors ya. Adolf Kors keempat itu, bapaknya, jadi bapaknya dia Adolf Kors ketiga, the third Adolf Kors, diculik dan dibunuh. Dan Adolf Kors keempat tidak bisa tidur. Bapaknya tidak pernah pulang, mayatnya diketemukan months after dia diculik. Tidak bisa tidur, dia bersaksi, sampai kemudian dia ketemu Tuhan Yesus. Ya, lihat Yesus mati mengampuni dosa-dosanya dia. Then he can forgive the killer, ya, the kidnapper. So dia ke penjara, di mana orang itu di penjara seumur hidup. Datang ke penjara itu bawa Alkitab. Tapi orang yang di penjara ini, yang bunuh bapaknya ini, tidak mau menemui dia. Lalu dia taruh Alkitabnya, dia tulis dalam Alkitabnya, ini aku, bapakku kamu culik dan kamu bunuh, but I decided to forgive you. Masih ingat ya cerita itu ya. Tapi ada hal yang kedua yang menarik sekali. Dia bilang, dan I also ask forgiveness from you. Because for so many years I hate you so much.
karena aku benci kamu sekali beberapa tahun itu. Karena itu aku minta maaf. Interesting ya, itu interesting ya. Itu dan dia bersaksi focus on the family. Dia dia reach out, bertobat dari pelayanan focus on the family, James Dobson. Nah, dia bilang begini, that can happen only karena Yesus sudah mengampuni aku. Kalau enggak, aku enggak bisa seperti itu. Nah, saudara, semalam, semua sudah di kamar, ya. Saya dengar kesaksian satu orang, namanya Catherine, bagus ya namanya ya, Catherine Panjaitan, ya bagus ya. Siapa itu? Ada yang tahu? Catherine Panjaitan itu anaknya dari Jenderal D.I. Panjaitan, pahlawan revolusi, ya, yang mati di lubang buaya. Kayaknya dia dibunuh di rumahnya rasanya. Ya, Catherine Panjaitan. Dia bilang, dia merasa bersalah. Tahun 64 itu keluarga Panjaitan masih di Jerman, jadi atasnya militer di Bonn, ya di Jerman. Dan bapaknya bilang, tahun 64 dipanggil pulang ke Indonesia. Bapaknya bilang sama anaknya waktu itu umur 17, kayaknya harus ditunda ini kepulangan ke Indonesia. Ya. Lalu Catherine bilang, waduh malu, di sekolah udah pesta perpisahan. Di sekolah di Jerman udah pesta perpisahan, aku udah dikasih hadiah. Ya akhirnya pulang. And you know what, the next year bapaknya mati kan, PKI 65 kan. Jadi dia guilty feeling. Ya coba waktu itu udah jadi pulang dari Jerman, mungkin bapakku udah mati ya gitu ya. Dan banyak guilty feeling ya, enggak cuma itu ya. Menurut dia, kesaksian dia, di tanggal 30 September itu ada acara di Stadion Utama Bung Karno itu, dulu namanya apa, Senayan itu ya. Buruh tani ya organisernya waktu itu PKI gitu ya. Dia sekolah di Tarakanita waktu itu dan wajib hadir. Dia cerita mesti pakai pakaian putih-putih segala macam. Anyway, bapaknya bilang, "You enggak boleh datang ke situ." Tapi dia paksa karena sekolah mengharuskan, aku mesti datang. Jadi dia pulang ke rumah malam-malam jam 9 malam dan bapaknya itu dijemput sekitar jam 4 pagi. Ya, dijemput PKI. Jadi dia merasa guilty feeling sekali, ya. Dia punya kasus yang sama dengan Adolf Kors, enggak bisa tidur. Dia bilang enggak bisa tinggal di Indonesia, bencinya sama Indonesia luar biasa. Ya, kirim ke luar negeri, kalau enggak bisa tidur minum obat tidur, tapi nanti kalau sudah habis obat tidurnya bangun lagi, gelisah lagi. Dia bertobat ya. Dan kemudian dia bilang, praise God, aku enggak bunuh diri. Puji Tuhan, aku enggak bunuh diri. Dan kemudian satu kali dia datang ke gereja, dia cerita. Ya, datang ke gereja, kemudian dia bilang dia belajar Yesus mati mengampuni dia. Dan di situ dia bilang, aku bisa mengampuni. I can forgive semua orang who kill my dad. I forgive them. Itu satu cerita ya. Dan kemudian saudara, setelah reformasi, setelah Soeharto turun tuh ya, itu banyak meeting-meeting, seminar-seminar rekonsiliasi, right? Antara siapa? Antara anak-anaknya dari Jenderal Pahlawan Revolusi dengan anak-anaknya PKI, anaknya Aidit, anaknya Nyoto gitu ya, kumpul seminar gitu ya, rekonsiliasi, semangatnya rekonsiliasi gitu kan. Lalu ada satu orang beri kesaksian, ya namanya sangat Rusia, ya anaknya Nyoto, namanya Svetlana. Dia bilang susah sekali, ya kan Nyoto pergi tidak pernah pulang, tidak ada yang tahu mayatnya di mana juga tidak tahu, pergi tidak pulang gimana, diambil kira-kira gitu kan, dan mungkin dibunuh ya sudah, yang repot nih kan anak-anaknya sama keluarganya, ya kan? Jadi dia bilang saya mesti ganti nama karena nama saya sangat Rusia, dia bilang gitu, mesti ganti nama. Bukan cuma ganti nama gitu ya, dia ditolong sama omnya sama tantenya gitu ya. Siapa yang taking care itu? Tolong sama omnya sama tantenya. Nyoto itu anaknya 8. Ini yang di oldest ini, anaknya 8, bapaknya hilang kan repot.
Dan dia juga harus menyembunyikan siapa bapak, siapa yang nolong. Kalau dia kasih tahu yang nolong itu keluarga ini, om ini, tante ini, wah bisa bahaya itu, om ini, tante itu bahaya sekali. Dia pengen ikut kejuaraan ini tidak bisa, pengen ikut kejuaraan tidak bisa. Ini semua kesaksian ada di YouTube. You can go through that testimony in YouTube. Tidak bisa, karena kalau beken dikit ditanya ini siapa nih, anaknya siapa nih, wah bisa repot, ya bisa repot. Sampai kemudian dia bilang even setelah Soeharto turun itu masih sulit sekali, masih takut, ya karena masih ada yang nggak suka dengan PKI dan seterusnya, ya. Dan kemudian rekonsiliasi. Nah, yang menarik, Catherine tadi yang Panjaitan itu, dia bilang, I forgive, ya I forgive, semua yang whoever behind the killing of my dad. I forgive them. But after I listen to Svetlana, setelah aku dengar kesaksian dari Svetlana ini, I give her a hug. Svetlana bilang, Catherine ini kayak kakakku sendiri, heran dia. Ya. I give her a hug, karena aku pikir aku ini orang yang paling sengsara kehilangan bapakku. Tapi dia lebih sengsara lagi, sampai harus menyembunyikan identitasnya, tidak bisa berkarir, tidak bisa kerja dengan baik. Bapaknya juga hilang, bapakku mati, memang ada mayatnya. Bapak dia juga hilang, tidak pernah ketemu lagi. Sama-sama kehilangan bapak, tapi hidupku baik. Aku sekolah di luar negeri, dia tidak bisa apa-apa di Indonesia. Wah, saya bilang, that's forgiveness. Hebat sekali ya. Tapi baik kasusnya, of course kasusnya Catherine, karena melihat ada Yesus yang mati untuk mengampuni dosa-dosa. Ini belum terakhir nih ya, bagian kedua sharing, ini testimoni. Dan minggu kemarin ini, saya dengar khotbah dari teman saya. Sudah tahu teman saya ini siapa, kalau saya sebut namanya sudah tahu, barangkali sudah tahu. Nah, teman saya ini bilang begini, ya, forgiveness itu terlalu rohani ya, kata mengampuni itu rohani sekali ya. Jadi saya pakai kata yang agak sekuler sedikit ya, memaafkan. Ya kan lebih sekuler kan ya. Kalau mengampuni kayaknya so Christian ya. Teman saya bilang gini, memaafkan itu adalah kebutuhan manusia yang paling besar. Kebutuhan manusia yang paling besar adalah minta maaf dan memaafkan, ada dua. Minta maaf dan memaafkan. Dia nggak pakai kata mengampuni, meskipun maksudnya sama. Itu kebutuhan yang paling besar. Tentu ada kebutuhan lain yang paling besar. Physically, the greatest need is food, right? Makan dong. Nggak pakai pakaian mungkin masih bisa hidup. Ya mungkin kalau di Kanada dingin bisa mati juga nggak pakai pakaiannya. Tapi without food, ya food is the basic need, the biggest need, the most important barangkali food. Ya kan binatang nggak pakai pakaian, tapi harus makan. Kalau nggak makan mati dia. Food, ya. Tapi the biggest non-physical need itu memaafkan dan minta maaf. Teman saya mungkin went too far, but I think no. Ya, aku pikir aku bisa justify dia punya interpretation of the Bible. Dia ngomong itu kan, terus dia bilang gini, lihat doa Bapak kami. What is the first request? God give us our daily bread. Makanan, penting makanan. Ya, siapa bilang enggak penting? Ya, out of all physical need, bukan mobil kita. Ya, again, kalau dingin ya perlu rumah, kalau hujan perlu rumah, tapi food, basic need. Siapa bilang kita tidak perlu makan? Kita perlu makan, sampai makanan sehari-hari perlu diminta. What is the second request? Forgive our sin. Maafkan aku. Seperti I forgive people who sins against me. Seperti aku mengampuni. Itu the second request. Jadi first request itu untuk kebutuhan jasmani makanan. Second request minta maaf dan dimaafkan. Kalau dia bilang, what is the next sentence? Jangan bawa kami ke dalam pencobaan.
Dia bilang, pencobaan apa yang paling besar dalam hidup ini? Membunuh? No. Nggak tahu saya. Ya silakan jawab, jengkel katanya. Bersinah? No. Dia bilang, makanya for some of you, mungkin teman saya went too far. To me, justified. Dia bilang, pencobaan yang paling besar itu, tahu mesti mengampuni, tapi tidak mau mengampuni. Tahu mesti minta ampun, tapi tidak mau minta ampun. Lalu apa the next sentence? Ya, jangan bawa kami dalam cobaan, tetapi lepaskanlah daripada yang jahat. Ini yang paling opening my eyes. Dan saya tidak bisa menyangkal apa yang dia bilang. What is the biggest sin? Apa dosa yang paling besar kita pernah lakukan? Bersinah? No. Dosa yang paling besar adalah kita tahu kita bersinah dan kita tidak minta maaf. Artinya apa? Kita tidak bertobat. Itu dosa yang paling besar. Dosa yang paling besar bukan membunuh. Saya membunuh tapi saya tidak minta maaf. Itu dosa yang paling besar. Kalau saya membunuh dan minta maaf, case close. Tidak jadi tunggang balikkan. Ya, hukuman dibatalkan, cancel. Tapi dosa paling besar adalah saya bohong, tapi saya tidak mau minta maaf. Saya berbuat dosa apa saja, name it, dan saya tidak minta maaf. That's the biggest sin. Itu sharing kedua yang saya mau sharing. Belum khotbah loh ini loh. Ini baru sharing aja. Tadi soal Yunus ya pertama, yang kedua soal forgiveness. Tapi saya minggu ini saya rasa saya belajar banyak sekali. Ini saya bilang ya. Minta ampun jadi minta ampun dan mengampuni itu bukan keharusan. Kalau keharusan kan, ini pendetanya nih khotbah-khotbah, you have to forgive, you have to ask forgiveness. Saya nggak bilang you have to, you need to. Itu sebabnya doa Bapak kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah. Kalau kita minta sama Tuhan kan, because I need, not because I have to, but because I need to. That's the biggest need dari manusia. Dari doa Bapak kami. Saya belum pernah dengerin eksposisi doa Bapak kami seperti itu. Belum pernah saya. Baru kali ini saya dengar. Ya. Nah, satu lagi terakhir ya sebelum pindah ke khotbahnya. Teman saya ini bilang, dia tidak nyalahkan orang yang tidak minta maaf dan yang tidak memaafkan. Problemnya adalah kita ini we are lack of skill both to forgive and to ask forgiveness. Kita tidak punya skill. Ada beberapa orang yang terlalu sombong, tidak mau minta maaf dan tidak memaafkan ada. Itu problem spiritual. Tapi out of spiritual problem, kita tidak punya skill. Coba yang salah sama suaminya, sama istrinya. Do you have enough skill to ask forgiveness correctly? Dengan cara yang benar. Or to forgive dengan cara yang benar. Kita tidak punya skill itu yang cukup. Dan saya tidak punya skill itu. Saya mungkin bisa kasih motivasi, ayo kita minta maaf, ayo kita maafkan. Tapi I don't have the skill either. Saya perlu belajar juga bagaimana skill memaafkan orang dan minta maaf. Perlu keterampilan itu. Ya, sekarang khotbah ya. Ayo kita lihat Nehemia pasal yang ke-6. Nehemia pasal yang ke-6. Ada 19 ayat di sana. Ya, Nehemia pasal yang ke-6. The Book of Nehemiah chapter 6. Kita akan baca ya. Oke. Ketika Sanballat dan Tobia dan Geshem orang Arab itu dan musuh-musuh kami lain mendengar bahwa aku telah selesai membangun kembali tembok sehingga tidak ada lagi lubang, walaupun sampai waktu itu di pintu-pintu gerbang belum kupasang pintunya, ya tinggal lubang-lubang tempat masang engsel pintu. Maka Sanballat dan Geshem mengutus orang kepadaku dengan pesan, mari kita mengadakan pertemuan bersama di Kefrim, di lembah Ono. Tetapi mereka berniat mencelakakan aku. Lalu aku mengirim utusan kepada mereka dengan balasan, aku tengah melakukan suatu pekerjaan yang besar. Aku tidak bisa datang untuk apa pekerjaan ini terhenti oleh sebab aku meninggalkannya dan pergi kepada kamu.
Sampai 4 kali mereka mengirim pesan semacam itu kepadaku, dan setiap kali aku berikan jawaban yang sama kepada mereka 4 kali. Yang kelima, ya. Lalu dengan cara yang sama untuk kelima kalinya Sanbalat mengirim seorang anak buahnya kepadaku yang membawa surat yang terbuka. Ini kalau zaman sekarang taruh di Facebook, ya, atau di Instagram gitu kira-kira, atau panggil wartawan gitu ya, misalnya akan biasa kalau ada kejadian yang tidak enak, kita terbang dengan Air Canada atau dengan WestJet, lalu cari wartawan CTV bilang, wah aku ini ngalamin delay dan kemudian tidak disediakan makanan, tidak disediakan hotel. Maksudnya apa? Supaya semua orang tahu bahwa ternyata ini servisnya pesawat ini nggak bagus gitu kan. Jadi surat terbuka, ayat yang kelima itu. Dalam surat itu tertulis ada desas-desus di antara bangsa-bangsa dan Gasimu membenarkan bahwa engkau dan orang-orang Yahudi berniat untuk memberontak, dan oleh sebab itu membangun kembali tembok. Lagi pula menurut kabar itu engkau mau menjadi raja mereka. Bahkan engkau telah menunjuk nabi-nabi yang harus memberitakan tentang dirimu di Yerusalem. Demikian ada seorang raja di Yehuda. Sekarang berita seperti itu akan didengar raja. Oleh sebab itu mari kita bersama-sama berunding. Ini intimidating, nakut-nakutin ya. Jadi ayo dong, ketemu dong. Ya, kalau enggak ketemu ini gosipnya akan makin meluas loh ini ya. Tetapi aku mengirim orang kepadanya dengan balasan. Hal seperti yang kau sebut itu tidak pernah ada. Itu isapan jempolmu belaka. Karena mereka semua mau menakut-nakuti kami. Pikirnya mereka akan membiarkan pekerjaan itu sehingga tak dapat diselesaikan. Tetapi aku justru berusaha sekuat tenaga. Ya. Ini ayat 10-nya lebih kaget lagi, ya. Ketika aku pergi ke rumah Semaya bin Delaya, ya, bin Mehetabel, sebab ia berhalangan datang, berkatalah ia, biarlah kita bertemu di rumah Allah di dalam bait suci dan mengunci pintu-pintunya, karena ada orang yang mau datang membunuh engkau. Ya, malam ini mereka mau datang membunuh engkau. Kalau kita cuma baca ayat 10, orang yang namanya Semaya ini kan kelihatannya baik ya, ngasih tahu Nehemia ada yang mau bunuh dia. Jadi mari kita masuk ke bait suci, kita kunci semua pintu, right? Looks good ya. Tetapi kataku, orang manakah seperti aku ini yang akan melarikan diri? Orang manakah seperti aku ini dapat memasuki bait suci dan tinggal hidup? Aku tidak pergi. Karena ku ketahui benar bahwa Allah tidak mengutus dia, tidak mengutus Semaya. Ya, ia mengucapkan nubuat itu terhadap aku karena disuap Tobia dan Sanbalat. Wah, tuh ya, baru tahu nih ayat 12 nih, orang yang ngomong hal yang baik supaya dia selamat masuk bait suci, kunci semuanya, ternyata orang yang disuap. Untuk ini ia disuap supaya aku menjadi takut, lalu berbuat demikian sehingga aku berdosa. Ya, dengan demikian mereka mempunyai kesempatan untuk membusukkan namaku sehingga dapat mencela aku. Ayat 14. Ya Allahku, ingatlah bagaimana Tobia dan Sanbalat masing-masing telah bertindak. Pun tindakan Nabiah Noaja dan nabi-nabi yang lain yang mau menakut-nakutkan aku. Maka selesailah tembok itu pada tanggal 25 bulan Elul. Dalam waktu 52 hari, ketika semua musuh kami mendengar hal itu, takutlah semua bangsa sekeliling kami. Mereka sangat kehilangan muka dan menjadi sadar bahwa pekerjaan itu dilaksanakan dengan bantuan Allah kami. Pada masa itu pula, para pemuka Yehuda mengirim banyak surat kepada Tobia, dan sebaliknya mereka menerima surat-surat daripadanya. Karena banyak orang di Yehuda mempunyai ikatan sumpah dengan dia, sebab ia adalah menantu sekanya bin Arah. Sedang Yohanan anaknya mengambil anak Mesulam bin Berekhia sebagai istri. Juga mereka sebut-sebut segala kebaikan Tobia di mukaku, dan segala perkataanku terus dibeberkan kepadanya. Pula Tobia mengirim surat-surat untuk menakut-nakuti aku.
Ya. Nehemia ya. Ini khotbahnya toh, ada 3 poin yang saya ajak kita belajar bersama-sama, saudara ya. Nehemia itu tentu pemimpin, ya. Tapi bukan berarti firman Tuhan ini bukan berarti firman Tuhan ini akan relevan hanya untuk pemimpin, misalnya pemimpin gereja, pendeta, atau pemimpin perusahaan, atau bukan, ini relevan buat semua kita, ya. Saya belajar satu dari Nehemia. Kita akan belajar 3 hal, tapi saya belajar yang pertama, Nehemia itu adalah seorang yang sangat fokus pada pekerjaan Tuhan. Ya, sangat fokus. Tadi kita baca ayat 3 ya, sudah kita baca. Musuh-musuhnya Tobia dan Sanballat ya bingung. Kalau saudara ikuti khotbah saya nih ya, meskipun initially ini bukan khotbah seri, it is not a sermon series, tapi saya mulai dari chapter 1, chapter 2, chapter 3, chapter 4 gitu ya. At the beginning, Tobia sama Sanballat ngapain? Ngejek-ngejek. Jadi orang Yahudi bangun tembok, diejek-ejek ya, dilemahkan. Mana bisa kamu menyelesaikan tembok ini dan seterusnya gitu ya. Pokoknya mereka berusaha untuk supaya orang Yahudi berhenti membangun tembok. Tapi ada satu hal, ini sudah khotbah yang lalu. Satu hal yang membuat Nehemia itu maju terus adalah karena dia itu percaya, ini penting sekali buat kita. Dia percaya dia mengerjakan tugas yang diberikan oleh Tuhan. It is not a personal ambition, tapi ini adalah a task he received from God. With that understanding, he move forward. Dia maju terus. Dia aja katanya, kalau masih ingat beberapa pasal yang lalu, energimu akan habis, tenagamu akan habis. Tapi bayangin ya, saya ngomong waktu itu, I do not know how big Jerusalem is. Tapi untuk bangun tembok mengelilingi kota dalam 52 hari, saya bilang it's amazing. Semua orang itu dedicated, bekerja keras untuk membangun tembok Yerusalem. Ya, luar biasa. Itu Nehemia itu orangnya fokus sekali. Lalu Tobia dan Sanballat itu kaget. Loh, kok tahu-tahu less than 2 months kita bisa lihat temboknya. Bahkan dikatakan tidak ada bagian yang tidak tersambung. The only part yang belum ada, tinggal pintu-pintunya, tinggal pasang kusen, tutup gerbang-gerbangnya, dan. Tapi semua semen dan batu is done, tinggal kayu. Kayu itu buat pintu. Ya, tapi yang lainnya udah terhubung semuanya, tidak ada lubang lagi, kecuali lubang pintu. Jadi Tobia dan Sanballat kaget sekali. Nah, saudara, dalam keadaan yang seperti itu mereka cari akal lain. Ya, bagaimana supaya proyek ini bisa dihentikan? Ya, akalnya adalah ingin mencelakai Nehemia. Ya, kalau proyeknya tidak bisa dihentikan, jadi pemimpinnya yang harus dihabisi. Right? Ya, kalau proyeknya tidak bisa dihentikan, tinggal pintu-pintunya nih, maka tidak ada cara lain, pemimpinnya harus dihabisi. Nehemia bukan orang bodoh. Cara ngabisnya gimana? Ditipu, diundang untuk pertemuan, diundang untuk rapat. Sekarang kamu sudah bisa bangun tembok ini dengan hampir selesai. Let us meeting together, let us talk together. Ya, mau gimana? Jebakan. 4 kali. 4 kali dijawab jawaban yang sama oleh Nehemia. Tadi kita sudah baca. Ya, ayo Nehemia ketemu. Buat apa? Aku sedang mengerjakan pekerjaan yang besar, pekerjaan dari Tuhanku. Kenapa aku harus berhenti? Gara-gara diundang sama kamu. Dan tentu Nehemia tahu dia akan dicelakai. 4 kali diminta hal yang sama, dia tolak. Saya belajar sesuatu, saya. Nehemia itu orang yang fokus sekali pada tugas yang dia harus kerjakan. Dia fokus sekali kepada panggilan dan responsibility, task dan mission yang Tuhan berikan dalam hidup kita, dalam hidupnya dia. Nah, saudara, saya mengajak kita semua nih ya, seberapapun usia kita, apapun jabatan kita,
untuk punya fokus kepada panggilan Tuhan, kepada tanggung jawab yang Tuhan berikan, kepada tugas yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, waktu saya menyiapkan khotbah ini, saya tahu tidak semua dari kita dan mungkin hanya sedikit dari kita yang tahu persis panggilan Tuhan di dalam hidup kita. Ya atau iya? Ada dua tipe orang. Satu Musa, satu Yosua. Dua-duanya pemimpin besar Israel, ya. Musa matanya bisa jauh lihat ke depan. Dia tahu yang dia tuju. Yosua step by step, ya. Dia enggak tahu 5 tahun lagi apa, tapi dia tahu tahun ini saya mesti ngerjain ini. Tahun depan ya tunggu sampai akhir tahun ini, tahun depan mesti ngerjain apa, ya. Majority kita ini Yosua. Yang kayak Musa segelintir orang. Ya, saya bukan Musa. Saya bukan orang yang kayak Musa. I know, saya mesti situ tuh kejar itu. Enggak. Saya enggak tahu tahun depan seperti apa. Saya mesti lihat step by step by step. Banyak dari kita seperti itu. Mungkin ada dari antara kita yang bisa lihat seperti Musa jauh ke depan. Kalau bisa seperti itu, then you are called to be a great leader. Ya, tapi banyak kita seperti Yosua. Saudara, saya tidak mengajak kita untuk berpusing-pusing setelah ibadah ini. Apa ya panggilan Tuhan dalam hidupku ya? Apa ya panggilan Tuhan dalam hidupku? Jadi pendeta kah? Jadi misionaris kah? Jadi pengusaha kah? Jadi karyawan kah? Jadi majelis gereja atau jadi artis atau jadi apa? Saya tidak mau saudara pusing. Tapi saya mengajak kita semua untuk memikirkan satu hal ini. Coba lihat 3 bulan ke depan. Saya tidak minta setahun. Saya cuma mengajak kita untuk melihat the next 3 months. Lalu saya mau bertanya kepada saudara, what is your understanding about your main responsibility? Main responsibility. Name it 1 or 2. Only 2, jangan 5 ya. Kalau 5 terlalu banyak untuk fokus. Name it 1 or 2 main responsibilities for the next 3 months. Dan belajar seperti Nehemia untuk fokus kepada that main responsibility without distraction. Semenarik apapun distractionnya, even if that distraction give you more money, even if that distraction give you more fame, even if that distraction give you a better career, coba lihat 3 months saja. Ya, kalau setahun mungkin tidak semua kita punya capability untuk lihat what is my responsibility for the next year. Kalau ada boleh saja, cuma saya mengajak kita untuk simplify dan membuat khotbah ini praktis. Seperti doanya tadi, ya, supaya bisa dimengerti. Coba lihat 3 bulan ke depan. Tulis 1 atau 2. Pikirkan 1 atau 2. Your main responsibility, dan coba fokus ke situ dan menolak semua yang akan ganggu supaya kita lari dari fokus itu. Nah, saudara, kalau saudara bilang, aku tidak bisa name 1 or 2 main responsibility in the next 3 months. Nah, saya mesti terus terang. Betapa celakanya kita itu. We don't have purpose in life. Kalau even for the next 3 months we don't know what to do, sad. It's tragedy. Tragedi. Kalau kita tidak tahu fokus hidup kita untuk 3 bulan ke depan. Tragedy. Kalau kita tidak tahu what is the main responsibility, kalau kita orang Kristen, kita mesti tahu panggilan Tuhan kita buat 3 bulan ke depan itu apa, kita tidak tahu itu, that's a big tragedy. Tapi jangan putus asa, ya berdoa, tanya sama Tuhan. Tuhan, what is my main responsibility for the next 3 months? Gitu ya. Clear ya? That's point number 1. Intinya apa? Yuk kita belajar fokus. Fokus pada tanggung jawab dan panggilan yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau tidak bisa mikir jauh-jauh, the next 3 months. Kalau the next 3 months tidak tahu, tragedy. Mesti cari tahu, what is your main responsibility. Yang kedua, Nehemia adalah seorang yang berani. Ya, orang yang berani. Menurut saya dia orang yang berani sekali. Tobia dan Sanballat
itu bukan cuman musuh. Ya, tadi kita sudah baca. Mereka bukan cuman musuh. Ya, misalnya ini ada perang antara yang di sebelah sini, sebelah kiri saya dan sebelah kanan saya ini perang. Jadi yang di sini adalah musuhnya yang di sini. Ya, misalnya Tobia itu Ali. Oh jangan ding, misalnya Tobia itu Raymond. Ya, misalnya karena Ali nggak bisa pakai contoh, Raymond bisa pakai contoh. Ya, musuh. Tapi Raymond ini orang tuanya ada di sini. Jadi susah nih kalau perang ini. Ya, mau perang tapi orang tuanya ada di sini. Tadi kan ayat terakhir Tobia anaknya kawin sama dia, mantu sama dia, ada relasi dengan dia. Jadi ini musuhnya bukan musuh yang tidak dikenal. Orang Yerusalem mau nembak Tobia sama Sanbalat juga susah karena mantunya dia part of this nation. Jadi related, surat menyurat tadi. Tobia kirim surat kepada orang-orang Yahuda. Orang Yahuda juga kirim surat ke dia. Related, it's not simple. Ya, tapi Nehemia itu orang yang saya pikir berani. My daily devotions gitu ya. Few days ago, kalau masih ingat tentang Yesus, ya tentang Yesus. Untuk yang baca, ya. Waktu di Taman Getsemani, mau tangkap sama tentara itu mau ditangkap. Dia nanya, siapa yang kamu cari? Ya, Yesus orang Nazaret. Lalu pasal 18 dari Yohanes itu bagus sekali. Dia maju ke depan. Akulah dia. Ya, dan conversation itu dua kali. Yang kedua dia bilang akulah dia, ya toh? Dan biarkan mereka ini pergi. Maksudnya siapa? Biarkan murid-muridku pergi. Ya, kamu nangkepnya aku aja. Petrus, Yohanes, Yakobus, yang lain-lain jangan ditangkap, ya. Aku susah, aku enggak mau bikin orang lain ikut susah sama aku. Let them free. Ini aku Yesus orang Nazaret. Berani sekali Yesus ya. Ya, situasinya kayak tadi, intimidating gitu ya. Tentara-tentara bawa senjata, badannya gede-gede mau nangkep Yesus. Tapi dia maju ke depan. Dia enggak mundur ke belakang, dia maju ke depan dan dia bilang lepaskan semua orang ini. Itu orang berani. Saya bilang orang itu bisa berani kalau 3 hal, ya toh. Nomor 1 kalau dia benar, nomor 2 kalau dia berserah kepada Tuhan, nomor 3 kalau dia taat pada panggilan. Saya bilang itu, yang masih ingat, ya berani. Nehemia ini orang yang berani sekali, ya diintimidasi, diserang dari, saya bilang Tobia, Sanbalat dan kawan-kawannya, dia maju terus, tidak takut dia. Padahal ini orang networknya di kalangan orang Yehuda, pengaruhnya luar biasa hebat sekali. Saudara, saya kerja kan, ya, saya kerja di satu tempat pekerjaan yang unik, ya, Value Village. It's very unique, gitu ya. Pertama tentu saudara menghadapi pembeli, right? Toko kan, ada pembeli. Pembeli itu macam-macam, ya. Dan untuk toko seperti Value Village, tidak usah Value Village, itu tentu banyak malingnya, ya. Dan jadi belajar bagaimana orang maling di Value Village, right? Kalau mau maling di Value Village, jangan tapi ya. Ya. Belilah tas, isilah tasnya dengan macam-macam. Keluar yang di scan itu tasnya. Dan toko saya adalah satu-satunya toko Value Village yang self check out. Kita cuma satu kasir yang buka kalau kita mau bayar cash. Sisanya self check out. Nggak ada yang ngomong sama kasir, nggak ada lagi toko saya. Ya, kita self check out, keluar. Jadi whatever you scan you pay. Jadi kalau dalam tas itu ada 10 item di dalam, that goes for free, right? Itu cara pertama orang maling ya. Kok ini kok ngasih tahu cara maling ya? Ya benar ya. Yang kedua kalau orang merasa mau beli ini meja kemahalan, caranya gimana? Cari barang murah. Ini mau bayar tapi kemahalan. Cari barang murah, copot stikernya, pindah ke sini stikernya. Siapa yang mau lihat stiker kecil gitu kan? You scan it. Scan, you pay. Whatever you want to pay. Wah itu Value Village banyak malingnya ya. 1. Nomor 2, kita ketemu donor. Ya. Saya pekerjaan saya lebih banyak ketemu donor. Donor juga macam-macam ya. Donor yang baik dia nanya, "Do you accept this?" Alright? Kalau kita bilang ya, dia kasih. Kalau kita bilang enggak, ya sudah. Right?
Tapi ada juga donor yang even sampah dikasih juga. Ngerti maksud saya? Ya, sampah dikasih, dibungkus tas plastik, dikasih kepada kita. Atau barang-barang yang sudah rusak lah, dikasih. Ya, dipikirnya, oh ini tempat pembuangan sampah gratis ini. Ada donor macam-macam. Tapi ada satu lagi, saudara, yang ada di pintu belakangnya Value Village. Homeless. Ya. Dan, you know what, staff Value Village atau semua staff di mana, siapa yang mau dealing dengan homeless? Siapa yang mau dealing? Even kalau ada homeless ke gereja, siapa yang mau dealing dengan homeless? Semua pasti reluctant, right? Males kita. Ya, ada yang takut, ada yang males gitu ya. Saya bilang sama Ali waktu pertemuan doa, kapan hari itu? Ada homeless camping, cuman 10 meter dari pintu tempat saya kerja. Camping, pakai tenda itu, camping pakai tenda. Waduh, ya. Nah saya lihat, kan ada manajer ya. Ya, saya cuma mau lihat, saya enggak mau menghakimi orang, tapi saya mau lihat. Saya maju, pakai handphone saya. Manajernya bilang, stop Eri. Ya stop, enggak boleh, motret enggak boleh. Dan dia bilang, jangan kamu share, dia tahu saya pendeta, jangan kamu share di gereja ya, foto-fotonya ya. Oke, ya. Tapi saya belajar, ada manajer yang cuma lihat dari jauh, ya. Ada yang berani datang, ngomong sama dia. Ya. Wah, saya bilang, saya nggak mau judging orang, tapi saya bisa bedakan mana orang yang berani. Kita di training, kita nggak boleh langsung attacking, nggak boleh. Kita pokoknya mesti punya customer service manners yang baik sekali. Nggak boleh itu yang seperti itu. Tapi kita juga bisa lihat dari situ mana orang yang berani dan mana orang yang nggak berani. Musuhnya berani itu bisa takut nomor 1, nomor 2 bisa males. Ya aku males dealing sama homeless itu males. Kalau dealing sama orang yang baik, excited. Tapi dealing sama orang yang enggak ngenah gitu, males rasanya. Semua orang seperti itu. Ya. Tapi Nehemia itu punya quality yang luar biasa, berani. Saya list nih ya. Ada 5 musuh, ya, musuh. Coba kita testing diri kita masing-masing dalam kehidupan kita. Tadi saya sudah ngajak kita ya, I already asked all of you to define what is your main responsibility for the next 3 months, ya. And in the meantime, gitu ya, you might face enemies, because ya, if that responsibilities comes from God, datang dari Tuhan itu, tanggung jawab itu, Satan will not be happy. Ya, at least Satan will attack you. Ya, pertama, musuh yang pertama, ya, itu semua orang, ya, atau setan atau iblis yang berusaha menghalang-halangi pekerjaan kita. Your enemy. Ya, kalau kamu sadar bahwa this is the responsibility from God, lalu ada orang yang menghalang-halangi pekerjaan kita, that is your enemy. Ya, Nehemia facing those kind of enemies. Ya. Nomor 2, ya, enemies ini bukan cuma mengejek, bukan cuma menghalang-halangi. Tadi saya sudah bilang, kalau dia tidak bisa, if the enemies cannot stop the job, then they will kill the leader. Nah ya, jadi kalau mereka tidak bisa menghalang-halangi things that you perceive as your calling, as your responsibility from God, then they will attack you. Jadi pemimpin itu riskan, ya, keselamatan jiwanya riskan. Tapi that is leaders, ya, perlu keberanian. Yang ketiga, musuh kita itu intimidating, ya, menyebarkan rasa takut, ya, menyebarkan aroma ketakutan, gitu ya. Saya berapa hari ini takut, beneran takut, saya takut, literally takut. Saya bisa nggak mau cerita di ibadah ini. Kalau saudara mau tanya ya nanti setelah ibadah nanya sama saya ceritain kenapa saya takut. Saya takut sekali, saya intimidated. Saya bilang sama 3 anak saya takut sekali, takut, bener-bener takut, ya.
merasa intimidated. Saudara tahu yang, again, daily devotion. Sekarang tiap sore saya kirim ayat-ayat, right? Terus orang-orang yang setia bilang sama saya, wah Pak Eri thank you ya, sekarang 2 ya, pagi sama sore ya. Saya bilang, enggak, saya lagi susah. Dan saya perlu kekuatan dari firman Tuhan. Setelah saya tulis, saya mikir, barangkali ada orang lain yang juga susah seperti saya, bisa dapat manfaatnya. Habis saya ngomong gitu, teman saya orang Semarang, teman kuliah, tag saya. Berapa hari yang lalu, Eri, aku barusan divorce. Thank you for your words. Wah, saya kaget sekali. Itu shocking buat saya. Saya tidak cerita ketakutan saya, tapi itu bukan saya sekarang mau nulis 2 kali pagi sama sore itu. Itu karena saya dalam keadaan yang berat sekali. Saya perlu dikuatkan oleh firman Tuhan, itu menguatkan saya dulu. Dan kemudian saya mikir, jangan-jangan ada juga orang lain yang butuh ini. Itu sebabnya saya kirim. Jadi kalau saya sudah berhenti ngirim, artinya saya sudah sembuh. Jadi tunggu aja kapan saya berhenti ngirim gitu ya. Doakan supaya saya one day stop ngirim. Intimidating. Yang ketiga, kalau intimidating, tidak mempan juga mencemarkan nama baik. Kerjaan musuh itu, mencemarkan nama baik, gosipin aja. Ya kan? Kalau diundang untuk ketemu 4 kali, ditolak terus, tulis aja di Facebook. Sekarang ada Facebook, ada Instagram, ada YouTube. You can write anything, you can post anything about someone else. Begitu dia mengalir, istilahnya apa itu? Ya begitu mengalir gitu ya, tidak bisa di stop lagi. Kalau itu membuat namamu buruk. Orang di sosial media sudah tidak tahu lagi mana yang benar, mana yang salah. Begitu dia bergulir, forwarded kemana-mana, then viral, ya. Thank you, that's the word. Ya. Once it's viral, udah repot. Ya, dan yang terakhir, yang paling berat, musuh itu ya. Kalau yang nggak enak, nggak mempan, dia kasih yang enak. Ya, misalnya ini, karena ini bisa karena nggak menyangkut orang lain. Diejek nggak mempan, dia kerja terus. Tadi apa yang kedua? Diserang, sekarang orangnya serang. Keselamatan, diserang, nggak mempan, tetap kerja terus. Yang ketiga apa? Diintimidasi, nggak mempan, kerja terus. Yang keempat, dicemarkan nama baiknya, nggak mempan, kerja terus, setia, kerjaan Tuhan dikerjakan terus. Nah, terakhir, jangan dikasih yang nggak enak semua, kasih yang enak, kasih es krim. Suka es krim nggak? Kasih es krim. Mau nggak? Mau. Taunya ada racunnya di dalamnya. Yalah, ya. Kalau dikasih yang nggak enak, nggak mempan terus, kasih yang enak. Dikirim itu orang, hei Nehemia, ada orang yang mau membunuh kamu. Mari kita masuk ke bait suci, kita kunci semua pintunya. Orang ini padahal disuap. Ngomong seolah-olah baik membela Nehemia, padahal orang yang disuap untuk bernubuat palsu. Ya, saudara, itu kita belajar ada musuh-musuh supaya kita bisa identifying dan berhati-hati. Kita perlu belajar sesuatu. Ayo kita berani seperti Nehemia. Tidak usah jadi pendeta, tidak usah jadi direktur. Kita semua punya panggilan Tuhan. Ayo kita fokus nomor 1, nomor 2 kita berani untuk menolak semua yang distracting the calling and the responsibility that God gave to us. Yang terakhir, nomor 3 yang kita bisa belajar dari Nehemia. Nehemia itu tidak mementingkan keselamatan dirinya sendiri. Ya, saya singkat aja. Panggilan Tuhan dalam hidup kita bisa rusak pada saat orang mementingkan keselamatan dirinya sendiri. Ya, tanggung jawab yang Tuhan berikan dalam hidup kita bisa tidak berhasil, tidak bisa completed pada saat kita memikirkan kepentingan diri sendiri. Maka itu di dalam Alkitab Perjanjian Baru, Timotius misalnya, mereka mengatakan atau Paulus mengatakan kita ini seperti prajurit yang tidak memusingkan kepentingan diri sendiri, tapi yang kita pusingkan adalah kepentingan komandan,
Ya, jenderalnya itu yang kita pusingkan. Itu ilustrasi yang saya tidak pernah lupa. Ya, itu di TNI, mungkin di semua tentara seluruh dunia ada garis komando yang jelas. Pemimpinnya ngomong apa, bawahnya mesti ikut. Kalau tidak mau ikut, ya keluar. Kira-kira begitu. Ya, Nehemia itu orang yang tidak mementingkan dirinya sendiri. Dan ini yang paling berbicara kepada saya. Ini interpretasi saya ya. Interpretasi bisa salah. Jadi kalau saya salah, maafkan saya. Tapi ini yang berbicara kepada saya. Nehemia tidak mau memakai bait suci untuk menyelamatkan dirinya. Dia enggak, kalau hari ini dia enggak mau pakai gereja untuk menyelamatkan dirinya. Ya, enggak mau pakai gereja. Ya, gereja nih institusi yang bagus. Ya, dia kan enggak lari ke nightclub, dia kan enggak lari ke tempat pelacuran, dia kan enggak lari ke tempat orang-orang berdosa. Dia lari ke gereja, tapi even ke tempat yang baik itu dia enggak memanfaatkan untuk keselamatan dirinya. Saya jadi ingat ayah saya dulu bilang, ayah saya was a secular person. Meskipun akhirnya dia kemudian bertobat, tapi dia secular. Dan dia mulai tahu, loh ini kok anak pertama kok full time, ya kan? Kok anak berikutnya kok full time? Kok berikutnya kok full time, gitu kan? Full time semua gitu kan? Terus dia bilang gini, ya, kamu nih ya pada melayani gitu ya, it's okay. Tapi dia bilang satu, ini pendapat orang sekuler, ya, kamu tidak boleh hidup dari agama, tapi kamu mesti menghidupi agama. Saya waktu itu masih jauh lebih muda, kadang-kadang juga tidak ngerti ini maksudnya apa gitu ya. Tapi jangan hidup dari agama. Dia tidak bilang dari gereja, jangan hidup dari agama, tapi mesti bisa menghidupi agama itu. Nehemia tidak mau, dia tidak mau mengambil manfaat sedikit pun dari bait suci. Ya. Kalau sampai dia mau, mungkin Tuhan marah seperti ketika Tuhan Yesus itu memutar balikkan, bukan menunggang balikkan ya, kursi-kursi di bait suci itu ya, ketika dia menemukan banyak orang berdagang di bait suci yang memanfaatkan bait suci itu untuk keuntungan pribadi. Tapi Nehemia enggak. Begitu kita menempatkan kepentingan diri dan keselamatan diri lebih dari yang lainnya, siap-siap melihat pekerjaan Tuhan tidak terjadi. Maksudnya tidak diselesaikan. Itu aja ya. Saya tidak mau galak-galak tapi that's the truth gitu ya. Pahlawan-pahlawan iman yang ada di Alkitab adalah orang-orang yang seperti prajurit yang tidak memusingkan dirinya sendiri, tapi memusingkan komandannya. Kita akan perjamuan kudus ya, itu firman Tuhan. Saya berdoa, nomor satu, thank you Ii buat doanya. Saya berharap itu dijawab doanya Ii tadi. Ya, berdoa supaya firman Tuhan dan sharing yang saya sampaikan tadi boleh menguatkan kita semua, boleh membangun kita semua. Ya, Ii bisa siap-siap ke depan. Saya akan berdoa mengakhiri firman Tuhan ini. Sebentar kita perjamuan kudus. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami boleh belajar, hamba-Mu belajar about your sovereignty, your power, bisa menunggang balikkan, tapi juga bisa mengampuni, bisa memulihkan Tuhan. Seperti apa yang Kau perbuat untuk Niniwe. Jangan jadikan kami seperti Sodom dan Gomora. Jadikan kami seperti Niniwe yang bertobat. Kami juga terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berterima kasih. Minggu ini belajar soal I need forgiveness and I need to forgive. That's my biggest need. A part of food is to forgive and to offer and forgiveness. Dan seperti Nehemia Tuhan, tolong kami semua Tuhan. Tolong kami semua, tolong jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Dan tolong gereja ini Tuhan, supaya kami bisa menemukan panggilan Tuhan
responsibility yang Tuhan taruh dalam hidup kami, dalam hidup gereja ini. Setidaknya untuk 3 bulan ke depan. And help us Lord Jesus, help us to focus untuk panggilan itu Tuhan. Tidak distracted dengan segala macam yang dikerjakan oleh iblis, musuh kami itu Tuhan Yesus. Beri kami keberanian, bukan cuma fokus tapi keberanian. Dan tolong kami untuk tak mementingkan diri sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus. In your precious name we pray.